Raja Robert the Bruce singgah dari Skotlandia, Babai darah bangsa Highland. Di antara perbukitan hijau dan danau-danau seindah lukisan di jantung Skotlandia, lahirlah seorang anak lelaki pada tahun 1274 di Turnberry Castle. Ia diberi nama Robert the Bruce, keturunan bangsawan dari garis ketujuh keluarga Bruce, yang memiliki darah raja dan ambisi yang menyala sejak ia pertama bisa berjalan. Ayahnya Robert the Bruce ke-6 adalah seorang bangsawan besar yang memegang klaim sah atas takhta Skotlandia. Ibunya Marjorie dari Carrick, seorang wanita kuat yang diwarisi kekuasaan sendiri sebagai bangsawati. Dari ibunya lah Robert muda mewarisi semangat membara dan sifat keras kepala, dua hal yang kelak akan menentukan nasib negerinya. Masa kecil Robert tidak diwarnai mainan, tapi dengan latihan pedang, menunggang kuda, dan mendengar kisah nenek moyangnya yang dulu berjuang bersama. William the Lion. Ia belajar membaca Latin dan Prancis, mempelajari hukum, silsilah, dan seni pertempuran. Dunia Eropa waktu itu bergolak. Inggris di bawah Edward Longshanks, sang Hammer of the Scots, berambisi menaklukkan Skotlandia dan menjadikannya bagian dari mahkota Inggris. Babdu, api yang membara. Ketika Robert menginjak usia 20 tahun, dunia di sekelilingnya telah terbakar oleh ketidakadilan. Raja Skotlandia terakhir wafat tanpa pewaris, dan Edward dari Inggris mencengkeram Skotlandia dengan tangan besi, menanamkan kekuasaannya melalui kekuatan dan politik. Robert meskipun saat itu masih muda dan cenderung diplomatis, merasa darahnya mendidih. Ia awalnya berdamai dengan Inggris, bahkan pernah menjadi loyalis Edward, tetapi hatinya menyimpan bara kemarahan. Ia menyaksikan bagaimana bangsanya dijarah, rakyatnya dipaksa tunduk, dan para bangsawan Skotlandia dibuat seperti boneka. Tahun demi tahun berlalu, dan sosok William Wallace muncul, seorang kesatria rakyat tanpa mahkota, tetapi dengan keberanian seekor singa. Robert mengamati Wallace dari kejauhan, dan saat Wallace kalah dan dihukum mati dengan cara paling mengerikan pada tahun 1297, Robert tahu ia tak bisa menunggu lebih lama. Babetri, mahkota yang berlumur darah. Tahun 1306, Robert mengambil keputusan besar. Ia merebut mahkota Skotlandia. Di tengah kekacauan politik dan perang saudara antara klan Bruce dan Comyn, Robert memutuskan jalan yang akan dikenang selama berabad-abad. Ia membunuh saingannya John Comyn di altar gereja Greyfriars di Dumfries. Tindakan brutal yang membuatnya dicap sebagai pembunuh, tapi juga menyegel takdirnya. Beberapa minggu kemudian di Biarascone, Robert dimahkotai sebagai Raja Skotlandia. Meski tak ada permadani megah, tak ada kerumunan rakyat, hanya segelintir pendukung yang setia. Gereja mengutuknya, Inggris mengincarnya, dan bangsanya sendiri terpecah. Namun di balik semua itu lahirlah singa Skotlandia. Bab Arthur jatuh dan bangkit. Tak lama setelah penobatannya, Edward Longshanks menyerang dengan brutal. Robert kalah di medan perang. Keluarganya ditangkap. 3 dari saudara perempuannya dipenjara di kandang besi tergantung di kastil Inggris. Istrinya Elizabeth ditawan. Saudara-saudaranya dieksekusi. Robert sendiri menjadi buronan di pegunungan dan pulau-pulau terpencil. Di sanalah dalam pengasingan dan penderitaan legenda terlahir. Konon di sebuah gua, Robert melihat seekor laba-laba kecil mencoba menenun jaring. Gagal, lalu mencoba lagi dan lagi hingga berhasil. Dari situlah ia mendapatkan kekuatan batin. Ia mengumpulkan sisa-sisa kesetiaan rakyatnya, dari para petani hingga para ksatria setia. Dan ia bangkit. Dari tahun ke tahun, ia mulai melancarkan perang gerilya. Benteng-benteng Inggris ia serang satu demi satu. Ia tak memberi belas kasihan tapi juga tak meminta maaf. Dunaverty, Inverlochy, Perth, dan lainnya. Satu persatu ia rebut kembali dari tangan Inggris. Babi v. Bannockburn, singa mengaum. Puncaknya terjadi pada tahun 1314, ketika pasukan Inggris yang sangat besar di bawah pimpinan Raja Edward II berbaris menuju Skotlandia untuk menghancurkan Robert. Robert menantangnya di dekat Bannockburn, di ladang terbuka yang tak jauh dari Stirling. Disinilah, dengan pasukan yang jumlahnya hanya sepertiga dari musuh, Robert membuktikan kejeniusannya sebagai panglima perang. Ia memanfaatkan medan rawa dan hutan untuk memperangkap musuh. Ia memimpin sendiri pasukannya dari depan, bahkan dalam duel 1 lawan 1 melawan kesatria Inggris terkenal, Henry de Bohun, yang ia bunuh hanya dengan sekali ayunan kapak. Selama 2 hari pertempuran, pasukan Skotlandia menggempur, mengepung, dan menghancurkan pasukan Inggris. Di akhir hari kedua, Edward II melarikan diri, dan sisa pasukan Inggris tercerai-berai. Kemenangan di Bannockburn menjadikan Robert sebagai raja yang sesungguhnya, bukan hanya oleh darah, tapi oleh kehendak rakyat dan takdir bangsa. Bab Z, damai yang dicari. Setelah kemenangan tersebut, Robert tak berhenti. Ia memimpin diplomasi, mengirim utusan ke Paus di Roma. Tahun 1324,
Akhirnya Paus mencabut ekskomunikasi terhadapnya. 5 tahun kemudian, Inggris secara resmi mengakui kemerdekaan Skotlandia dalam perjanjian Edinburgh Northampton pada tahun 1329. Dalam masa damainya yang singkat, Robert membangun kembali negeri yang telah hancur. Ia memperkuat hukum, memberi hak kepada para petani, dan membagikan tanah kepada para pengikut setianya. Ia juga memperkuat identitas Skotlandia sebagai bangsa yang mandiri. Bab 7, kematian dan keabadian. Namun tubuh manusia tak bisa melawan waktu seperti semangatnya. Pada musim panas tahun 1329, Raja Robert jatuh sakit, diyakini menderita kusta atau penyakit berat lainnya. Ia wafat dengan tenang di Cardross, dikelilingi oleh orang-orang kepercayaannya. Namun sebelum wafat, ia, Bupfer, singa yang hidup di dalam darah bangsa. Meski jasadnya telah terkubur di bawah tanah Dunfermline Abbey, semangat Robert the Bruce tidak pernah benar-benar mati. Dalam bisikan angin di dataran tinggi, dalam nyala api di mata rakyatnya, namanya diucapkan dengan rasa hormat yang mendalam. Raja Robert, pembebas Skotlandia. Putranya David I mewarisi takhta dalam usia muda. Meski ia tidak memiliki kekuatan dan keteguhan seperti ayahnya, namun warisan nama Bruce memberikan landasan yang kuat bagi kelangsungan kemerdekaan Skotlandia selama beberapa dekade setelah wafatnya Robert. Bahkan ketika Inggris kembali berusaha menaklukkan Skotlandia, nama Bruce yang tetap menjadi perisai spiritual rakyat. Di masa depan, keturunan dari garis Bruce akan bersatu dengan garis kerajaan Inggris, membawa perubahan besar bagi Pulau Britania. Namun dalam hati rakyat Skotlandia, Bruce adalah satu-satunya raja yang memilih tanah kelahirannya di atas kenyamanan kekuasaan. Pedang rakyatnya di atas mahkota yang diberikan penjajah. Bab 9 dalam puisi dan legendarisme. Berabad-abad kemudian, para penyair seperti John Barbour menulis epos berjudul The Bruce, mengabadikan perjuangan heroik sang raja dalam bait-bait puitis. Di dalamnya tergambar bagaimana seorang pria dibentuk oleh penderitaan, kehilangan, dan pengkhianatan, tetapi justru menjadi besar karenanya. Legenda tentang laba-laba di gua menjadi bagian dari pendidikan anak-anak Skotlandia. Para ibu menyebut nama Bruce saat mengajarkan tentang keberanian. Para ayah menyebutnya saat menanamkan arti kehormatan. Ketika Skotlandia suatu waktu tergabung dalam kerajaan Inggris, suara para nasionalis tidak pernah padam, dan mereka memanggil satu nama dalam doa dan pekikan, perlawanan Robert the Bruce. Biabix, pelajaran dari seorang raja. Robert the Bruce tidak sempurna. Ia adalah manusia dengan dosa dan keputusan-keputusan sulit. Ia pernah bersekutu dengan penjajah, pernah membunuh rival di tempat suci, dan pernah lari dari medan pertempuran. Tetapi justru karena itulah kisahnya menyentuh hati. Ia adalah bukti bahwa kebesaran bukan hanya milik mereka yang tidak pernah jatuh, tapi milik mereka yang bangkit setelah jatuh. Bahkan saat kematian menjemputnya, pikirannya masih berada pada misi yang belum selesai, tanah suci yang tak sempat ia capai, dan kedamaian abadi yang belum sempat ia nikmati. Maka ia mempercayakan jantungnya dibawa oleh Douglas, seorang sahabat kesatria, dan simbol loyalitas membuktikan bahwa kebesaran seorang raja diukur bukan hanya dari kemenangan, tetapi dari siapa yang tetap berjuang untuknya, bahkan setelah ia wafat. Penutup, napas singa tak pernah mati. Hari ini di seluruh Skotlandia, nama Robert the Bruce terukir di patung-patung, jalan-jalan, bahkan di hati rakyat. Kastil-kastil tua dan reruntuhan biara menjadi saksi bisu dari sebuah perjuangan yang tak mengenal kata menyerah. Di kaki monumen Bannockburn tertulis sebuah kutipan dari Barbour. Freedom is a noble thing. Freedom makes man to have liking. Freedom all solace to man gives. He lives at ease that freely lives. Robert the Bruce tidak hanya menjadi raja. Ia menjadi roh bangsa Skotlandia, simbol bahwa kemerdekaan layak diperjuangkan, bahkan dengan nyawa. Dan selama masih ada darah Skotlandia yang mengalir, napas sang singa akan terus mengaum di gunung dan dataran tinggi. Epilog, jantung yang tak pernah dikuburkan. Di negeri yang diselimuti kabut dan legenda, di mana danau memantulkan langit abu-abu dan angin membawa cerita dari masa silam, nama Robert the Bruce masih hidup, tidak sebagai bayangan di buku sejarah, tetapi sebagai denyut dalam dada setiap orang Skotlandia yang mencintai tanah kelahirannya. Ia pernah menjadi buronan, pengkhianat, dan pembunuh di mata banyak orang. Namun pada akhirnya, ia dikenang sebagai pahlawan yang menyatukan bangsa dari puing-puing kehancuran. Ia tidak memulai hidupnya sebagai orang suci, tapi wafat sebagai raja yang disucikan oleh penderitaan dan pengorbanan. Di tengah reruntuhan Dunfermline Abbey, yang kini hanya tersisa tiang-tiang batu, pelancong datang dari seluruh dunia. Mereka berdiri hening di atas makam sang raja, dan banyak di antara mereka bahkan tak tahu seluruh kisahnya, hanya bahwa dia adalah seorang Bruce,
dan bahwa ia pernah melawan segalanya demi satu hal, kebebasan. Dan di biara Melrose, di bawah tanah lembab yang ditumbuhi lumut, sebuah wadah kecil berisi jantung emas terkubur, tidak berdegup lagi tapi masih bergetar dalam legenda. Bagi bangsa lain ia mungkin hanya tokoh sejarah, tapi bagi Skotlandia, Robert the Bruce bukanlah masa lalu, ia adalah janji. Janji bahwa bahkan dalam kelamnya penindasan, akan selalu ada satu suara yang bangkit, satu tangan yang menggenggam pedang, dan satu hati yang memilih tanah air di atas segalanya. Dan selama bendera Skotlandia masih berkibar di angin Highland, jantung sang singa akan terus berdetak. Biarlah tubuhku berbaring dalam tanah, dan jantungku terkubur jauh di negeri asing, tapi semangatku akan tetap tinggal di tiap batu, tiap pedang, dan tiap doa rakyat Skotlandia. Seorang raja sejati tidak hanya memimpin dengan mahkota di kepala, tetapi dengan beban penderitaan rakyatnya di bahu. Jika rakyatku menangis, maka aku tidak pantas tertawa. Mereka bilang aku pembunuh, penjahat, pengacau. Tapi biarlah, sejarah menilai dari hasilku, bukan dari ketakutan mereka. Sebab kemerdekaan bukanlah hadiah, ia adalah hak yang harus dipertahankan dengan nyawa. Aku telah jatuh berkali-kali. Aku telah dikhianati, ditinggalkan, dihakimi oleh bangsaku sendiri. Tapi dari setiap luka itu, aku belajar satu hal. Hanya mereka yang terus bangkit yang pantas disebut pemimpin.